Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor finance yang lumayan dalam. Hari ini koreksi cuman BBNI yang bisa di bawah 5%, koreksinya yang lain rata-rata di atas 5%, bahkan BBRI 10% ya, BBCA 7% dan lainnya. Dan kali ini IHSG itu nggak bisa dibuka di Google ya. Tuh, tiba tutup. Hang Seng aja bisa nih, Hang Seng nih. Nah, ini nggak tahu kenapa ya. Apakah gagalnya lagi error atau seperti apa? Ya saya tidak tahu juga. Jadi saya analisanya lewat hot saja ya untuk lihat harga terupdate composite atau IHSG yang ditutup di harga 5.996, terkoreksi 7,9% dan transaksi sampai saya buat video ini di 20 triliun. Ya pastinya nanti sore tuh pasti asing net sell berapa triliun ya, kita lihat nanti sore. Tadi sempat trading hot ya, open tapi 9.30 sudah bangun lagi dan banyak saham-saham yang bangkit dari harga terendahnya pas trading hot. Ya kalau Bapak Ibu bisa manfaatin jual bungkus tadi harusnya bisa dapat ya. Big Bang tadi kalau mencari profit 3-5% harusnya dapat. Di grup Borneo Trader juga tadi dapat di cuan. Habis itu di Pani. Ya, kami targetnya cuma 3-5% nih. Bukti infonya pas lagi trading hot jam 9:13 saya infokan kalau bangun DRB sikat langsung, ada harga belinya maksimal, dan dari harga beli maksimal tuh rata-rata minimal 3% dapat, dan gak langsung lompat harganya, sempat bergerak di area harga beli di bawah harga beli maksimal, habis itu baru bangkit. Ya lumayan kalau berharap profit lebar tadi ya malah Pani ARB lagi kan, malah balik BEP. Nah, itu ya. Jadi langsung saja ke teknikalnya IHSG ya, ternyata hari Kamis 2 minggu lalu dia cuman retest 6.500 ya. Habis itu amblas ya. Yang seperti ini nih nggak ada yang tahu juga sebenarnya ya, karena seminggu lebih libur kan. Ya memang gambling kalau Bapak Ibu entry harga minggu lalu tuh memang gambling antara momentum bagus, tapi ternyata IHSG-nya gagal ya. Bukan gagal, tapi lebih ke keseret Amerika yang menaikkan tarif dagang ya, tarif ekspor Kak. Ya itu. Jadi saat ini untuk IHSG cenderung kemana? Kalau melihat seperti ini lebih cenderung masih bisa turun. Kecuali dia bisa di atas 6.200. Naik minggu ini di atas 6.200 aman. Tapi kalau cuma retest terus koreksi lagi, kemana kira-kira arahnya? Kalau melihat kondisi seperti ini, kita rapatin pakai time frame weekly-nya. Itu ada gap tipis di 5.800, tapi itu potensi ditutup. Dan gap selanjutnya itu di 5.004. Kalau pandangan saya bisa ke situ ya. Mudah-mudahan jangan ya. Karena kalau dia turun ke situ berarti butuh turun sekitaran 15%. Kalau melihat Hang Seng aja, Nikkei aja bisa turun dalam seminggu itu 15%, ya mungkin aja. Tapi ini menurut saya skenario terburuknya. Ya udah kalau dia turun ke sampai 5.040. Tapi mudah-mudahan bisa bertahan dulu IHSG. Kalaupun koreksi besok tuh bisa koreksi lagi nggak? Ya bisa. Bisa lebih dari 5% nggak? Bisa. Jadi besok tuh bisa ke 5.600, 5.500. Tapi juga kalau ada sentimen bagus nanti malam, ada peluang besok IHSG rebound terbatas dulu. Ya, mudah-mudahan bisa cari saham-saham yang kasih profit cuan bungkus. Pokoknya besok kita lihat respon market dulu. Kalau melihat respon hari ini ya harusnya besok tuh bisa turun. Tapi habis itu apakah bisa langsung kembali rebound kan? Ya kita nggak tahu. Tiba-tiba di nutup gap berapa tadi itu? Di 5.800 terus dia rebound kan, cuman turun 3% terus dia rebound sampai 6.000 kan lumayan. Kita lihat aja besok ya. Itu aja untuk IHSG saat ini. Lanjut, saham pertama BBNI yang ditutup di harga 4.030, terkoreksi 4,95%. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI hari ini mantul dari 3.600, lumayan juga pantulannya. Kalau Bapak Ibu hitung, nggak usah pas-pas 3.610 deh. Anggap aja 3.650 lah. Atau pomo dikit 3.700 lah. Dikasih 8% lumayan nggak? Lumayan. Tapi di grup Borneo Trader saya bilang
kalau hari ini Big Bang turun dalam di atas 15%, nggak tahu ya, kemarin soalnya saya infonya tuh kemarin, ternyata hari ini ada kebijakan baru, aturan baru, BI langsung rilis kalau ARB itu semua saham ya maksimal 15% ya, dan trading hold itu bukan 5% lagi tapi 8%, habis itu 15%, habis itu 20%. Nah itu yang menjadi sentimen juga ya. Tadi saya bilang ya, kemarin itu saya infokan kalau Bapak Ibu mau dapat dividen capital gain-nya lebih besar, kalau Bapak Ibu mau dividen ya beli. Malah kesempatan yang belum punya hari ini, kalau Big Bang turun dalam, ambil ya. Kalau mau cuan bungkus silakan. Kalau menurut saya Bapak Ibu punya harga di 3.600 tuh sangat makin bagusnya ya, potensi dividen capital gain. Kalau BBNI ini kapan bagi dividen? 14 April, kumdet hari apa tuh? Minggu depan ya, Senin kumdetnya. Yang paling dekat tuh BBRI 10 April kumdet, dan nanti analisanya. Jadi kemana arah BBNI, bisa nggak reversal? Kayaknya belum. Kalaupun mampu besok naik, itu palingan nutup gap hari ini aja 4.200, itu pun kalau mampu ya. Jadi kalau mau trading saat ini bukan swing panjang tapi swing pendek, cari cuan bungkus. Kalau bisa sehari bungkus maksimal 2 hari. Dan kalau misalnya pengen profit lebih besar seperti hari ini, misalnya Bapak Ibu profitnya 5% BBNI, kalau berharap profit besar ya sisakan 2%, atau jelek-jeleknya sisakan, balik ke harga beli, jual, jangan menyesal. Tahu gitu saya jual di profit 5% kemarin atau 8%. Tahu gitu ya. Kalau tahu gitu terus ya susah. Gimana Bapak Ibu tuh mengendalikan diri, merasa bersyukur ya, berapapun yang didapat. Kalaupun loss ya, kalau sesuai dari trading plan, syukurin aja. Wah, loss saya hari ini ya nggak masalah. Itu ya. Jadi ya harusnya kalau Bapak Ibu hari ini ada beli di dekat-dekat bottom, dapat 5, 6%, 8% tuh sudah ideal untuk jagain profitnya ya, minimal 2%, 3% lah kalau berharap lebih besar, atau besok TP aja. Rebound dikit, bungkus aja dulu. Jangan terlalu berharap lebih dulu ya. Nanti kalau bisa turun baru ambil untuk dividen lagi. Kalau dikasih bawah itu ya. Untuk BBNI masih belum kemana-mana kalau menurut saya, karena ISG ini baru awal dan baru 7% turunannya. Masih jauh lah, masih ada, bukan masih jauh ya, tapi ada peluang masih bisa turun. Jadi kita tetap waspada. Level psikologisnya ISG tadi 6.200. Kalau BBNI ini nutup gap aja paling, bisa nggak dia menguji tren lain downtrendnya ini di sekitaran 4.500? Kayaknya berat ya. 4.200 itu maksimal kemungkinan besar ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, punya harga bottom hari ini misalnya di bawah 3.800, hold aja. Udah, ambil dividen capital gain. Kalau dia turun lagi melebihi harga beli Bapak Ibu, kalau ada dana tambah. Karena menurut saya hari ini tuh momennya bagus, walaupun memang masih bisa turun ya. Tapi ya Bapak Ibu tuh sudah dapat ibaratnya spare ya. Kita hitung dari puncak tertingginya. Kalau Bapak Ibu dapat di bawah 3.800, Bapak Ibu sudah punya margin of safety. Tapi saya nggak tahu ya berapa harga wajarnya ya. Anggap aja margin of safety dari all time high-nya aja Bapak Ibu punya 40%. Ya harusnya ideal lah ya. Historinya jarang dia turun lebih dari, dalam banget nih. Coba nih COVID. Kalau dari all time high-nya, oh ini pernah turun 60%. Ya tinggal turun 20% lagi lah, kalaupun harus turun. Itu ya untuk BBNI. Lanjut, BMRI yang ditutup di harga 4.670, terkoreksi 10,19%. Langsung saja ke teknikalnya. BMRI masih peluang sama seperti BBNI, kemungkinan besar kalaupun besok langsung rebound market ya. Ya ini skenario yang harapannya ya. Palingan nutup gap 5.050. Itu pun kalau mampu ya, 5.050. Tapi kalau misalnya koreksi, ada peluang dia mantul dari 4.200. Pokoknya supportnya 4.200 harus dijaga tuh untuk BMRI. Dan kita lihat BMRI itu akan bagi dividen 11 April kumdet, berarti hari Kamis. Oh, Jumat ya. Kumdet BMRI itu dividennya hari Jumat 11 April. Ya, kalau Bapak Ibu minat dividen, beli maksimal ya sebelum penutupan hari Jumat.
Pasti dapat dividen nggak? Pasti. Kalau Bapak Ibu tetap hold sahamnya sampai hari Jumat, baru jual misalnya hari Senin, tapi nggak usah jual deh, rugi dong, ya kan? Ya Bapak Ibu dapat dividen 466 per lembar saham dengan harga sekarang 10% ya. Apalagi ya, ini apalagi kalau misalnya 2 hari 3 hari ke depan dia turun 10%. Berarti Bapak Ibu tuh dapat dividen ya 2 digit ya, 466. Ini 466, nih sekarang 467, 10% kan? Nah, dekat-dekat 10%. Nah, kalau dia koreksi lagi besok 10% atau 5% ya 2 digit. Kapan lagi Bank Mandiri kasih 2 digit dividen ya? Wah, ini sih harga murah. Menurut saya harga murah BMRI. Ya, beli sekarang. Kapan lagi dapat 2 digit BMRI untuk dividen ya? Pokoknya jangan berharap bottom deh. Pokoknya kalau Bapak Ibu beli harga sekarang aja tuh ya 10%, 9, berapa persen lah. Apalagi besok koreksi 2%, 3% udah. Ambil. Ya, kalau mau nawar lebih bawah juga silakan. Itu, ya. Untuk BMRI besok kalaupun rebound langsung rebound ya rebound terbatas. Kalau dia koreksi ada potensi tetap mantul. Mantul terbatas. Jadi gimana kondisi seperti ini strateginya? Ya cuan bungkus. Kalau Bapak Ibu bingung apa sih pilih saham-saham yang bisa cuan bungkus, Bapak Ibu kalau mau free dengan syarat dan ketentuan berlaku untuk free group swing trader hanya menggunakan Stockbit dengan minimal saldo 10 juta dan harus ada transaksi selama sebulan setelah join. Akumulasi beli dan jual saham 50 juta minimal itu bisa tetap di dalam grup. Kalau tidak sesuai ketentuan ya mohon maaf saya keluarkan dari grup dulu. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit ya. Tapi kalau sudah nyaman dengan sekuritas lain selain Stockbit, Bapak Ibu bisa masuk grup swing trader Borneo Trader. Link 3 di deskripsi. Kalau mau belajar baca bid offer bisa masuk grup swing scalping Borneo Trader. Nih, link 3 di deskripsi. Silakan pilih. Ya, grupnya berbayar. Hari ini dengan kondisi market seperti ini aja kami bisa profit di 3-5% tadi 2 saham. Ya lumayan kan. Dan habis itu sahamnya malah ARB. Ya seperti itu, bukan saham gorengan ya. Kami beli pani tadi dan cuan. Nah itu. Jadi saat ini untuk BMRI ya ke bawah. Masih bisa turun. Lanjut BBRI yang ditutup di harga 3.640 terkoreksi 10,12%. BBRI bertahan tapi masih bisa turun nggak? Masih bisa. Kalaupun rebound ya maksimal kalau pandangan saya paling 3860. Nutup gap aja. Gap yang kecil nih ya, bukan gap atas. Ya ini kan ada 2 gap nih. Oh gap ini kan udah ketutup nih karena dia turun dalam. Nutup gap 4000 kayaknya berat deh. Kalau nutup 4000. Ya kita lihat tiba-tiba besok ada flow karena mau bagi dividen. Cek dulu kapan bagi dividen. Tanggal 11 April 2025. Berarti hari Kamis Bapak Ibu harus hold sahamnya sampai hari Kamis. Ya jangan jual pas dividen trap hari Jumat. Sayang, hold aja. Kalau harga sekarang Bapak Ibu ya, ini 208 per lembar saham kan. Ya lumayan. Dividennya 6% apa ya tuh? Ya 6% lebih. Kalau Bapak Ibu jual pas ex-date rugi. Jangan, mending hold aja lah. Dengan harga sekarang harusnya makin bagus, makin cepat Bapak Ibu dapat capital gain daripada yang punya harga di atas 4.500, 4.200 atau di harga 5.000 tuh harusnya lebih cepat. Kenapa? Karena menurut saya tahun ini kalau recovery ya BBRI itu bisa lewat 5.500 lagi. Paling nggak nyentuh. Dengan catatan kita lihat bagaimana kebijakan atau strategi untuk Pak Presiden ya mencicil membayar utang jatuh tempo sekitar 600 triliun kalau nggak salah di kuartal kedua atau bulan Juni nanti. Kalau itu bisa dan ekonomi mulai membaik, ya harusnya ISG bisa rally mulai ya mungkin Juni nanti bisa rally sampai November atau minimal Agustus lah rally. Kita hitung dulu dengan harga sekarang kalau dia naik sampai 5.600 51% ya. Kayaknya berat kecuali ISG bullish. Kayaknya berat sih. Kalau dalam waktu cepet ya. Tapi mudah-mudahan akhir tahun bisa lah. November kita targetkan ya. Biasanya Desember kan saham-saham sekarang tuh susah Windows dressing. Jadi kita targetkan Oktober November. Sangat mungkin gak ya? Bisa aja. Bisa. Ini aja dia naik 44% dari Juni sampai
September. 3 bulan. Kalau memang bullish nanti gampang dia naik ya. Itu. Jadi saat ini saat yang ideal kalau Bapak Ibu mau ambil capital gain. Dividen plus nanti sabar capital gain. Ya, kalau trading pendek saat ini belum saatnya. Tapi kalau mau coba besok jebol 3.600 buang dulu aja. Targetnya tapi pendek aja tuh 3.800, 3.900. Kalau mau trading jangka pendek ya. Itu untuk BBRI. Jadi yang menarik dari 3 saham BUMN yang bagi dividen yang mana? BMRI. Kenapa? BMRI yang double digit ya. Apanya yang double digit? Dividennya. Harga sekarang BMRI itu 4.670, dividennya itu di 466. Dia hampir double digit. Tadi low-nya berapa tadi BMRI? BMRI low-nya tadi di 4.500 tuh. Bahkan tadi 11%. Kalau tutupan tadi di 4.500 tuh 11%. Iya kan? Dividennya lumayan nggak? Lumayan. Itu 11% ya. Pokoknya itulah 10% ke atas. Ya itu aja dulu untuk BBRI. Tapi kalau suka BBRI juga boleh. Menurut saya sekarang. Untuk simpen dividen plus capital gain. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 7.775. Menguat terkoreksi 8,52%. BBCA baru teknik rebound biasa. Baru bertahan di atas 7.500 kembali. Aman nggak? Mudah-mudahan aman. Gap langsung ditutup. Mana gap yang ditutup? Nih kalau Bapak Ibu lihat ada gap yang menganga di 7.600 ya, di 22 Agustus 2022. Nah, low hari ini di 7.200. Berarti gap sudah ditutup ya. Mana nih? Nih. Gap selanjutnya ada nggak? Ada kalau nggak salah di bawah ini. Di 7.100. Jadi peluang kemana nih BBCA? Kalau menurut saya BBCA bisa ke persimpangan jalan nih 6.800. Masih bisa turun 10% lagi. Tapi menurut saya 10% BBCA itu sudah cukup ideal untuk dia balik arah atau sideways. Ini ada rounding top. Ya harusnya 7.000 6.800 itu ideal kalau mau nambah yang nyangkut BBCA. Ya, itu aja dulu untuk BBCA. Masih bisa turun masih. Kalau besok rebound 1 hari ke depan, ya paling uji 8.200 lah. Nutup gap kayaknya berat. Nutup gap 8.400 tuh kayaknya berat. Tapi kita lihat aja ke depannya. Harga sekarang harga nanggung, tapi belum tentu bisa turun. Itu ya untuk BBCA. Lanjut BBTN yang ditutup di harga 810 terkoreksi 8,47%. BBTN mantul dia dari 750 ya. Low hari ini berapa? 770. Dan sempat rebound ke 780. Lumayan 10% juga ya. Selamat nih kalau Bapak Ibu ada perhatikan. Saya tadi itu memperhatikan grup Barito ya. Karena pandangan saya grup Barito tuh bisa menjaga ISG kalau big banknya tertekan. Ya, bagus hari ini opennya 790 dan high hari ini 880. 10% Bapak Ibu dapat. Cun bungkus lumayan nggak? Lumayan ya. Jadi saat ini BBTN kalaupun besok bisa rebound akan uji lagi. Mungkin nggak terlalu tinggi ya, tapi kita lihat aja 860 lah kalaupun mampu ya. Seminggu ke depan hati-hati kalau BBTN jebol 760. Kalau besok merah sinyal potensi turun. Kalau nggak bisa tutup di atas 760 750 ya. BBTN kita lihat besok. Lanjut BDMN yang ditutup terkoreksi 5,32% ke harga 2.310. BDMN akhirnya jebol ya. Kemana arahnya? Ke bawah. Potensi untuk BBTN bisa rebound nggak besok? Bisa, tapi terbatas. Paling mentok 2.400. Itu aja dulu untuk BDMN. Kurang menarik menurut saya BDMN. Lebih baik kita big banknya sekalian aja BBCA, BMRI, BBRI, BBNI ya daripada BDMN. Tapi kalau suka BDMN silakan. Saat ini lebih menurut saya belum menarik ya. Bisa rebound tapi terbatas, maksimal 4%. Itu BDMN. Lanjut Arto yang ditutup di harga 1.280 terkoreksi 12,62%. Arto tadi ARB ya. Terus kemudian rebound. Jadi kemana arah Arto? 1.200 kita lihat. Mudah-mudahan bisa mantul situ ya. Ya area kalau penat saya support yang bisa menjadi jagaannya itu nanti 1.100 1.200 area ini nih. Bisa sideways di area ini nih.
nanti resistennya jadi 1200, supportnya 1100. Nah, tektok di area ini. Kita lihat dulu ya. Saat ini kalau Arto masih wait and see, tapi kalau misalnya besok ada rebound yang cukup bagus, ada potensi dia, tapi nggak terlalu tinggi menurut saya ya, 1360. Paling naik 4-5% ya. Lebih dari itu ya bonus lah. Kita lihat ya, semoga. Saya mau lihat dulu, tapi lihat respon market, lihat bid offer. Seperti hari ini kami lihat respon market pas trading hard. Wah, saya lihat nih ada potensi bangun nih saham-saham. Tapi saya lebih memilih tadi Pani dengan cuan. Ya lumayan ya. Kami beli tadi ya pas bangun dari ARB, makan langsung, cuan bungkus. Itu. Jadi itu aja dulu untuk Arto. Saat ini belum lah, harus lihat respon market dulu. Supportnya jauh, 1200 support minor, 1100 support kuat. Arto. Itu. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 830 terkoreksi 8,28%. Langsung saja ke tekniknya. BTPS saat ini dia mantul dari 800, lumayan juga ya. Low-nya 800, hari ini opennya di 840. Agak lawan sih, belum menurut saya. Kecuali dia minggu ini tutup di atas 850. Kita lihat dulu. Kalau tutup di atas 850 cukup oke lah. Minggu ini ya. Pokoknya 850 tuh level psikologis antara dia minggu depan bangkit dengan sepertinya berat ya, atau dia minggu depan turun lagi. Atau kalau seminggu ini 3 hari ke depan turun, ya udah selesai dulu. Kemana kira-kira lanjutan turunnya? Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, lower low ya, waduh jauh. Makin turun nih bisa BTPS. Kita hitung dengan Fibonacci retracement. Nah 740, 750 ya, terdekatnya habis itu 600. Jadi saat ini BTPS lebih ke wait and see. MACD-nya bagus mengarah ke atas. Ya memang bagus kalau bisa tembus 850 lagi. Kita lihat BTPS. Itu aja. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1325 terkoreksi 1,48%. Lumayan ya, bisa bertahan nih NISP. NISP udah bagi dividen belum? 9 April nanti ya. Ex-date-nya hari ini dia cum-date. Ya, coba cek NISP. Betul, hari ini cum-date dividen 106. Berarti sekitar berapa tuh? 8% ya. Dividennya lumayan. Besok dividen trap ya jelas 8% hitung besok. Sekitaran 1210, 1220. Ya jadi ya belum lah. Kalau menurut saya analisa sekarang belum dulu. Yang mau beli besok manfaatin dividen trap bisa nggak rebound lagi? Nggak, belum. Belum saatnya. Jadi wait and see aja dulu untuk NSP ya. Ya kalau Bapak Ibu ada hot hari ini, hot aja lah, sabar tunggu. Kalau menurut saya potensi tetap capital gain lah tahun ini ya. Cuman kita nggak tahu bulan berapa, apakah setelah Juni nanti atau ya Juni mulai. Kita lihat NISP. Lanjut. BNGA yang ditutup di harga 1600 terkoreksi 5,6%. BNGA belum juga, walaupun rebound di level psikologisnya besok. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kebeli, besok rebound cuan bungkus dulu aja. Kalau dikasih 3%, 5% seminggu bungkus. Tapi kalau misalnya besok koreksi jebol 1570, buang dulu 1560, 1565. Itu aja. Ya, pendek aja analisanya. Besok rebound bungkus. Kalau koreksi jebol 1570, pertimbangkan stop loss. Kalau mau pakai stop loss untuk BNGA. Saham terakhir BRIS yang hari ini juga cukup bagus ya. Dia naik tadi sampai 8% ke 2160 dari 2000 bottomnya hari ini. Ya lumayan. Jadi hari ini ditutup di harga 2080 terkoreksi 11,11%. BRIS di support level psikologis. Kalau Bapak Ibu ada kebeli BRIS, besok jebol 2000 ke bawah dulu. Kemana kira-kira arahnya? Kalau melihat historinya ini bisa ke 1750, 1800. Hati-hati besok kalau dijebol 2000. Kalau Bapak Ibu punya harga sekarang atau punya di atas harganya, besok rebound bungkus saja dulu. Kalau menurut saya untuk ke 2200 berat ya. Tapi ya itu maksimal kenaikan. Maksimal kenaikan untuk BRIS. Kalau misalnya nggak jebol 2000, ya sideways dulu. 2000 support, resisten 2200. Itu untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Moneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.